Ngasihnya kemana, dipakai apa, kagak ngerti kita. Dapat bantuan banyak, nggak dipakai aja duitnya. Nanti kita yang kena, kita yang nge-up videonya, kita yang ngangkat nama Mas Agus. Jumpa lagi bersama saya Bang Per dan Sabang One Talks di Obrolan X. Oke, ini sudah lama sekali kita tidak membuat konten dengan Betul. karena kita punya kesibukan masing-masing, dan kemarin ini ada cukup banyak ini berita-berita yang menarik-menarik yang Berita viral-viral. apa aja nih bro? Saya juga Salah ketinggalan banyak, juga ya. Iya. Salah satunya ini ada air keras ini. Kita berbicara tentang air keras, air yang sangat korosif. Kalau kena kulit ini lumer-lumer lah, bahaya lah, bisa bro, akibatnya air keras ini banyak bro. Oh, air keras apa maksudnya? Oh iya, bukan yang bikin oleng itu ya? Bukan yang bukan. botol, Atau juga yang ditimpuk bikin kepala puyeng, bukan juga ya? Goblok. Oke lah. Tapi ini benar-benar air keras yang bisa sifatnya korosif sekali, apalagi kalau kita kulit ini ya. Sifatnya merusak kulit. Merusak. Takutnya ini sampai permanen seperti itu ya. Seperti baru-baru di NTT nih, kasihan. Ini ada adik SMP. Adik SMP ini dia cinta ditolak. Dukun bertindak. Bukan duduk bertindak. Bukan dukun bertindak. Air keras ini bertindak. Tahu kenapa penyebabnya? Nggak tahu. Ini dia ini dinyatakan cinta. Masih bocil SMP dinyatakan cinta sama Pak D 49 tahun. Ya ampun. Ya siapa yang mau ya? Kita lihat saja pisang yang ada hitam-hitamnya, sedikit saja kita hindari. Fix bro, padanya mesum sekali tuh bro. Bisa jadi. Bisa jadi anak buahnya kakek Sugiono bro. Goblok. Oh, kakek Sugiono masih masih tenar ya? Masih tenar. Tapi sih katanya udah insaf. Oh, tidak tahu ya. Oh, ini berarti penerusnya. Penerusnya ini. Ini penerusnya. Cuman itu dia, kasihan. Ketika dia dia menyatakan, saya juga tidak tahu Pak D ini bagaimana ya. Ketika dia menyatakan, dia terus wajar lah kalau anak SMP pikirannya masih jauh ya. Maksudnya masih jauh, mereka harus masih belajar, masih bermain dan yang lain-lain. Wajar saja kalau ditolak begitu ya. Tapi setelah ditolak itu memang sudah direncanakan, dia disiram di matanya bro, kasihan. Matanya. Langsung saya tidak tahu detailnya apakah itu buta permanen berakibatnya seperti itu atau tidak, tapi kan yang kita takut adalah hal-hal yang seperti itu. Nanti larinya ke buta permanen seperti yang seperti yang ini yang lagi viral itu. Tahu nggak yang baru-baru ini? Kenapa itu? Yang Mas Agus ini? Saya juga pernah dengar. Kamu Mas Agus bukan? Bukan. Jadi ceritanya gini kan, 3 minggu lalu kalau kurang lebih lah itu, Mas Agus kan mungkin dia kerja di sebuah restoran. Mas Agus sebagai manajer atau apalah. Ada 2 orang anak magang gitu kan. Anak magang. Ceritanya anak magang ini melayani customer untuk beli, terus customernya ini sudah nunggu lama. Nah, customer ini protes ke si Mas Agus. Kok pesanan saya belum jadi. Akhirnya Mas Agus tanya ke si anak magang itu. Wajar ya, namanya orang menunggu apalagi lama itu pasti naik puncak juga. Apalagi namanya orang lapar bro. Gampang emosi. Menggila, betul, menggila. Itu pokoknya apapun dihajar. Udah lapar ya kan, nunggu lama emosi. Emosi jelas. Ya udah, akhirnya singkat cerita begitu, katanya si Agus tuh cekcok lah sama si anak magang ini, namanya Aji gitu kan. Hari itu udah selesai, udah pulang. Besok paginya subuh, pas mau berangkat kerja, itu langsung tiba-tiba di atas motor disiram itu air keras. Agusnya ini. Berarti si bapak manajer ini. Iya. Oh, disiram sama si Mas Aji ini, yang magang ini ya. Disiram air keras. Oh, gitu. Siram apanya Om? Minum nggak? Disiram air keras ya. Tadi air keras yang bukan bikin oleng ya. Memang benar-benar korosif ini ya. Merusak. Sudah jadi akhirnya Mas Agus ini, dia stres sekali karena siram mukanya tuh hancur. Mukanya hancur. Iya, matanya bahkan juga. Saya dengar matanya sampai luka buta begitu ya. Iya.
yang sebelah nggak bisa melihat kan 90%. Kita saja bayangkan mereka yang sudah minta maaf tidak punya tangan, tidak punya kaki itu stresnya sudah luar biasa. Apalagi mereka yang sudah tidak bisa melihat karena aktivitas fullnya kita ini di matanya kita ini ya. Betul. Kita tidak bisa bayangkan tidak bisa bayangkan bagaimana. Pasti sedih sekali lah. Sedih sekali. Apalagi istrinya harus. Jelas dari kesedihan-kesedihan itu adalah hati-hati yang tergugah untuk ingin berdonasi. Betul. Pastilah. Nah, soal donasi ini sekarang jadi polemik, bro. Oh, kenapa? Padahal donasi kan adalah hal yang baik. Iya. Kita ingin membantu orang-orang yang susah di luar sana. Masalahnya donasi ini fantastis nilainya. Oh, berapa itu? Jadi ceritanya begini loh. Dia setelah kejadian itu kan diundang sama Bang Denny Sumargo. Oh, Bang Denny Sumargo yang kita mau ngejar terkenal kayak dia itu. Baca. Jangan lupa subscribe kita toh, gitu ya. Ya akhirnya diundang lah di podcastnya beliau kan. Dia cerita kejadian kronologisnya itu bagaimana bersama Bang Denny. Akhirnya Bang Denny kan ya sebagai konten kreator, followersnya banyak ya kan. Beliau punya ide untuk udahlah nanti kita buatkan ini donasi ya kan. Akhirnya setelah acara selesai, mungkin seminggu kemudian, akhirnya donasinya itu wah fantastis bro. 1,5. Oh, wow Banget nggak tuh? 1,5 ya? M. Iya. M bro. Bukan apalagi begitu mas, bukan M ya, 1,5 miliar ya. miliar gitu kan. Nah ceritanya Bang Denny. Leh. Kalau 1.000 kayaknya satu ruangan ini penuh. Satu ruangan ini penuh. Lu pernah megang nggak bro? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Pernah, mimpi. Jadi begini, ceritanya si Bang Denny ini dia ya menghubungi si Tanovi, konten kreator juga, tapi sekaligus dia itu punya yayasan. Oh, kan? jadi ya namanya yayasan jelas sudah resmi dong. Sudah bagus ini ya. Bagus resmi. Jadi selain dari followersnya Bang Denny, ada followersnya juga dari Tanovi ini. Iya, Tanovi ini. Yayasan juga kan ya, dia pasti ada orang-orangnya untuk inilah. Membantu lagi ya supaya donasi ini cepat terkumpul untuk mengobati si Agus ini. Bapak Agus ini ya, betul. Iya. Oke. Namun akhir-akhir ini berarti nggak berjalan mulus dong. Nggak berjalan mulus kan kita pikir, aduh ini mau butuh donasi tapi harusnya kan berjalan mulus. Tapi kok ada tapinya gitu. Tapinya ini bagaimana bro? Tapinya begini. Kemarin saya lihat itu Tanovi tiba-tiba itu mengeluarkan statement di media sosial. Dia bilang katanya si Agus ini tidak kooperatif, tidak transparan. Kenapa? Istrinya tidak tahu terima kasih. Oh iya. Begitu. Kenapa itu? Ya karena begini. Kemarin yang saya lihat di podcastnya terakhir, si istrinya dan keluarganya Agus itu mereka memang sudah ada komunikasi dengan Tanovi ini soal apa donasi-donasi ini toh. Nah, tapi uang 1,5 M itu kan nggak masuk sekaligus. Oh, bertahap lah ya. Iya, bertahap. Yang pertama katanya sih sekitar 500 juta. Nah, si Novi nggak terimanya itu uang 500 juta itu nggak ada konfirmasi dari si keluarganya si Bang Agus ini dengan istrinya gitu kan. Nah, jadi si Tanovinya ini merasa, wah saya kok nggak dihubungi gitu kan, padahal saya ikut membantu gitu ya, jadi merasa tidak dihargai begitu, maksudnya betul. Seperti itu ya. Bahkan katanya sempat diundang juga di podcast itu, pas mau pulang segala macam itu istrinya Agus tuh nggak ada ucapan kayak terima kasih atau apa gitu sama Tanovi, nggak ada kata-kata kita menghargai orang gitu. Kita maksudnya sebagai namanya manusia, biarpun dibantu menyeberang jalan saja itu kadang terima kasih ya, tapi ini dengan uang sebesar ini tidak ada kata-kata seperti itu katanya Mbak Novi ini ya. Nah, terus yang kedua yang dipermasalahkan itu kenapa sudah ada uang donasi itu masih pakai BPJS begitu. Itu yang mereka pertanyakan. Padahal hal-hal seperti ini memang kan di cover BPJS ya, tapi memang mungkin tidak sepenuhnya dalam arti begitu. Terus ada transferan juga ke keluarga-keluarganya. Oh, sampai ditransfer ke keluarga? Keluarganya si Agus, si korban ini. Oh, makanya
si Mbak Novi ini dia tidak terima. Biarpun selain Mbak Novi juga, saya pun kalau mendonasi ke orang yang korbannya katanya untuk mengobati matanya, tapi malah didistribusikan ke keluarganya atau mungkin ke tempat yang jelas saya marah juga dong. Jelas saya akan meminta kembaliannya itu juga. Tapi dong, begini bro, itu kan kita berpandangan lewat mungkin kacamata sebelah ya kan. Benar. Kemarin sempat udah diklarifikasi juga, diundang lagi sama Bang Denny, diketemukan si Agus dan si Mbak Novi. Jadi ini sudah diketemukan? Udah diketemukan. Dengan muka gini ya? Iya, di podcastnya Bang Denny itu. Akhirnya dijelaskan kenapa uang ini ditransfer, kenapa pakai BPJS gitu kan. Udah jelaskan, ada podcastnya di sana. Gitu. Berarti apakah karena terakhir yang saya lihat, biarpun mereka sudah diketemukan ini, tapi ada petinju, lumayan petinju nih, Farhan Abbas dulu. Masih ingat kasusnya tinju? Iya. Dia juga kayaknya nyemplung juga nih di sini. Dia nyemplung. Kemarin kabar terakhir, info terakhir itu si Agus tuh melaporkan Mbak Novi. Karena merasa katanya harga dirinya dipermalukan tidak salah di media sosial. Tidak salah gitu karena dari kabar yang beredar seperti yang dibilang tadi, uangnya ini bukan untuk donasi, malah untuk orang bilang hura-hura dalam arti untuk keluarganya, untuk hutang-hutangnya ya, kalau tidak salah ada yang beredar seperti itu. Betul bro, tapi menurut saya begini bro, ya kita kan tahu mereka sebagai content creator, tidak semua hal, tidak semua masalah itu dijadikan gimmick dan beri kesempatan gitu kan. Artinya begini. Oke lah, mungkin di belakang ini ada masalah, kesalahpahaman segala macam. Ya, tapi cobalah mungkin tidak usah di media sosial dulu. Kan? Benar, setuju. Mungkin diundang secara ketemu pribadi. Ke keluarga dulu. Nggak usah pakai kamera. Karena kalau pakai kamera kabur air, jangan. Pokoknya apapun itu diselesaikan baik-baik. Ada kamera, diupload sedikit, boom. Iya, ujung-ujungnya yang konten, ujung-ujungnya konten. Benar. Ya, itu sih persepsi masyarakat terserah. Itu mau tidak dianggap salah lah ya. Tidak salah, mau dianggap ini gimmick, mau dianggap ini beneran, mau dianggap ini perang dunia ketiga gitu kan. Iya, apa donasinya untuk yang di luar sana tidak tahu ya. Lagi pula si Agus ini juga kan memang kan dia posisi lagi tertekan. Kalau saya kasihan bro. Iya jelas, namanya saja fisiknya, minta maaf penglihatannya saja sudah begitu. Ditambah lagi dia minta maaf kondisinya sudah begitu, ditekan lagi batinnya, ditekan. Karena begini, waktu pas jelaskan BPJS itu, ya kan, kenapa pakai BPJS sedangkan uang sudah ada, dia jelaskan. Kami waktu pertama ke rumah sakit itu uang itu belum ada, donasi belum masuk, jadi mereka belum ada uang, jadi ke dokter BPJS ya kan. Terus setelah ada uang, mereka minta alih dari BPJS ke tunai, dokternya menyarankan tidak bisa karena ini sudah terlanjur BPJS dan ini rumah sakit pemerintah BPJS gitu kan. Jadi anggapannya untuk apa-apa ya tetap BPJS saja lah. Ya selain itu juga merusak mungkin kepercayaan bro. Ya mungkin tadinya udah pakai BPJS tiba-tiba punya uang miliaran kan. Hatinya manusia kan gitu ya. Nah, paling ya dari pihak dokter juga, aduh ini bisa bayar nggak nih? Lumayan ini sebenarnya. Dan satu lagi sebenarnya kenapa pakai BPJS dan tidak mereka untuk cari informasi untuk penyembuhan yang wow itu, karena dokter itu udah kasih informasi bahwa matanya udah rusak 90%. Sudah divonis rusak 90%. Jadi mereka tuh kayak gimana ya, udah pasrah lah. Jadi udahlah, mungkin uang donasi ini buat hal-hal yang lain mungkin selama ini ada keluarganya yang membantu dia, orang yang kita nggak tahu di luar sana kan. Ya kita kan namanya keluarga kan pasti ada, mungkin yang selama ini berjasa kepada saya gitu kan. Ya apa salahnya sih saya bantu dia sedikit gitu kan. Apalagi posisi saya seperti ini, nggak bisa kerja sekarang, menghidupi istri anak saya gitu kan. Kalau pikiran saya sih begitu. Jadi kayak dia transfer uang juga ke mamanya yang di Aceh sana 50 juta. Itu untuk jaga-jaga. Ya dia kan, ya ibarat kan udah nggak bisa kerja lah, ya kan.
Tapi mungkin kalau dari pandangan memang sekali lagi masyarakat mungkin ada yang bisa menerima itu dan ada pun yang tidak bisa menerima itu. Betul. Karena di sisi lain, wah Pele saya donasikan kue buat mata kok kamu malah donasikan buat yang lain. Karena yang saya baca itu ada loh yang meminta apa untuk mengembalikan uang-uang itu, nggak ikhlas mereka. Betul. Nggak ikhlas. Tidak salah juga ya, saya tidak salah juga ada yang berpikiran seperti itu karena tujuan utamanya sebenarnya ingin mendonasikan ke bapak ini, dia memang kasihan, tapi ternyata setelah sudah divonis itu ya sudah memang uangnya mau dikemanakan lagi. Betul. Juga di sisi lain ada yang berpikiran seperti itu. Iya. Ya kalau menurut saya sih ya itu bro, seperti tadi saya bilang, seandainya ini tidak diekspos yang masalah donasinya itu, yang masalah dia transfer kemana ke segala macam, yang biasa-biasa saja, bisa diselesaikan di belakang. Ayo, nggak usah lagi gimmick gitu kan. Sekali orang terkenal biasanya ngerekam kamera itu langsung cuan pikirannya. Tapi sih itu begini ya, maaf kata ya, yang saya sering lihat konten-kontennya Mbak Novi ini memang selalu di ujung ceritanya ya seperti ini gitu kan. Jadi bukan N ya, ada chapter berikutnya ya. Biasanya ada chapter berikutnya, entah memang happy ending atau sad ending atau bahkan di plot twist kalian di situ ya. Tapi ya respect juga sama beliau ya kan, sudah membantu banyak orang untuk semuanya. Betul. Bang Denny ya kan. Betul. Terus kita juga tidak bisa salahkan si Mas Agus juga karena beliau lagi dalam tekanan sakit batin, kehidupannya ke depan dia masih bingung seperti apa, menghidupi anak istrinya seperti apa, cari kerja bagaimana ya kan, begitu. Ya itu mungkin dari sudut pandangnya kita ya, terlepas dari ada yang menganggap ini benar, ada yang menganggap ini salah, tapi di sisi lain tetap kita menganggap namanya orang berusaha untuk mendonasi itu adalah hal yang baik, apalagi untuk kebaikan yang didonasikannya, entah pun biarpun ujung-ujungnya ada cerita lain atau bagaimana, semoga kedepannya ini, semoga Farhana Abbas ini, si tukang tinju ini ya sudah bisa menyelesaikan secara baik-baik, bisa membersihkan namanya semua di sini, jadi tidak berkepanjangan dan si bapak ini bisa sabar, si bapak Agus ini ya bisa sabar, bisa menerima kondisi dan semuanya bisa sehat-sehat semuanya lah. Begitu. Amin. Begitu ya. Oke, itu mungkin sedikit dari kita ya, bagaimana pandangan teman-teman terkait hal-hal donasi ini, ataupun ada tadi yang kita bilang dibagikan ke keluarga-keluarganya, ini sebenarnya patut nggak sih menurut teman-teman, atau juga ketika Mbak Novi sudah katanya tidak dikasih terima kasih lah, padahal sudah dikasih diberikan donasi hal yang luar biasa itu, bagaimana menurut teman-teman? Jangan lupa untuk di komentar di bawah sini. Mungkin kalau teman-temannya mau lanjut berdonasi juga silakan, silakan hubungi Mbak Novi atau Bang Denny ya, karena kami belum bisa mendonasi di sini. Kita nggak bisa berdonasi untuk mereka, tapi kalau mungkin ada teman-teman yang mau mendonasi untuk kita ya, lain cerita. Ya nanti mungkin ada rekening intinya minta doanya teman-teman lah supaya Mas Agus semuanya cepat sembuh lah ya kan, semua baik-baik, berjalan normal. Tidak ada masalah. Gugatan yang diajukan Mas Agus juga ke Mbak Novi semoga ya bisa memulihkan nama baiknya Mas Agus dan fair lah, intinya semuanya fair di sini. Mungkin dari kami begitu. Nanti kalau ada info selanjutnya soal gugatannya si Mas Agus, kita akan upload lagi. Kita akan upload lagi begitu ya. Bagaimana kita hari Bang Wantos? Kita akhiri boleh? Oke, saya Bang Per dan saya Bang Wanto di Obrolan